kasih. Kita bersyukur karena hari ini kita masih beroleh kesempatan, dan ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih menuntun kita, sehingga saat ini kita masih bisa ada sebagaimana ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat bersuka cita saat ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah PA kita saat ini, khususnya untuk jemaat GPT Lumajang dan jemaat GPT Jatiroto. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita sekalian, selamat datang dan selamat beribadah. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak bosan yang melihat saya, tapi kita tetap jangan melihat saya, tetapi mari kita sama-sama memandang Tuhan, dan kita sama-sama memiliki hati yang rindu untuk bersekutu, untuk mau melayani Tuhan, untuk mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulaikan ibadah kita saat ini, mari saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengangkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu.
kasih. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulaikan ibadah PA kita saat ini. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di saat ini ya Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online PA kami saat ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, ini semua terjadi bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata ini karena pemeliharaan Tuhan. Ini semuanya karena penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan ibadah PA ini ya Tuhan. Biarlah semuanya jadi berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong setiap kami, baik hamba-Mu secara pribadi, Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini. Tuhan pakai bibir, lidah hamba-Mu, pikiran, perasaan hamba-Mu, supaya dapat berkata kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, maupun setiap umat-Mu Tuhan saat ini yang sedang menyaksikan live streaming ini. Kami tetap berdoa, biarlah Tuhan Engkau juga yang ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan, memberikan hikmat, memberikan pemahaman yang baik, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tolong Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, biarlah Tuhan berfirman kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, puji Tuhan. Amin. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru bergabung saat ini. Salam bersaudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, kiranya damai, kemurahan, dan penyertaan serta berkat Tuhan melimpah atas kita. Bapak Ibu, biarlah sukacita juga senantiasa ada di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa kuat menghadapi hidup ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Banyak mungkin masalah yang kita alami, banyak hambatan, tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Dan saya yakin Tuhan juga akan bersama-sama dengan kita, seperti menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Dan saat ini Dia tidak hanya menyertai kita demikian, Dia tinggal di dalam hati kita, Dia bersama-sama dengan kita. Baiklah Bapak Ibu, ya, seperti yang kita sudah pelajari di waktu-waktu sebelumnya Bapak Ibu, di beberapa minggu yang sudah kita lewati, kita membahas tentang satu kajian yang begitu sangat penting bagi kita, yaitu mengenai antropologi atau doktrin tentang manusia, atau studi tentang manusia. Ya, berasal dari antropologi, itu terdiri dari dua kata. Saya ingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di waktu-waktu selanjutnya. Antropologi itu terdiri dari dua kata, yaitu anthropos dan logos. Anthropos itu artinya manusia, dan logos itu artinya perkataan, atau kalau dia karena sudah diterjemahkan, kalau sudah disatukan dengan kata itu menjadi satu kajian atau studi tentang manusia. Jadi antropologi adalah satu studi atau kajian mengenai manusia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, karena kita di dalam Tuhan, maka kita melihat manusia karena bukan hanya dari sudut pandang iman Kristen saja yang memahami atau mengeluarkan pandangan-pandangan tentang manusia, tetapi di kalangan umum ternyata ada satu jurusan dalam untuk perguruan tinggi juga yang jurusannya itu antropologi. Nah itu berkaitan dengan manusia, budaya, berkaitan juga dengan etnis dan asal muasal dan lain sebagainya, banyak ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih,
Kita saat ini kita tidak melihat seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, tetapi kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab atau apa yang dikatakan oleh Allah tentang manusia itu sendiri. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan Daud minggu lalu, bahwa ketika saya membuat sesuatu, misalnya saya membuat sesuatu, saya menciptakan sesuatu, tidak mungkin orang lain akan menjelaskan sesuatu itu dengan baik yang saya buat. Yang dapat menjelaskan apa yang dibuat itu dengan baik adalah saya sendiri. Kenapa? Karena saya yang buat. Seluk-beluknya seperti apa, di mana letak-letaknya, misalnya ada terdapat kesalahan. Minggu lalu kalau saya tidak salah dijelaskan tentang misalnya Honda atau Suzuki. Tidak mungkin saya bisa menjelaskan tentang Suzuki, produk Suzuki itu dengan baik dan sebagainya. Yang menjelaskan, yang mampu dan sanggup untuk menjelaskan dengan baik adalah orang yang telah mengerjakan atau membuatnya itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, demikian kita dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya tidak akan mungkin bisa membahas tentang tentang manusia itu dengan baik selain kita itu mengertinya atau memahaminya melalui Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membuat kita, maka Dia yang lebih tahu tentang kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang manusia, sebenarnya ini merupakan satu bagian yang sangat penting untuk kita pahami, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ini adalah hal yang sangat penting? Karena nanti ini akan berkaitan dengan kehidupan kita, bagaimana kita hidup dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memiliki pemahaman atau pandangan atau cara pandang yang benar tentang manusia itu sendiri. Bahkan tentang diri kita sendiri, kita harus mampu untuk memahami bagaimana sebenarnya kita, sehingga kita memahami, kita bisa menerima keadaan kita, dan kita juga bisa menerima tentang keadaan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan suatu hal yang sebenarnya sangat penting untuk kita pahami. Ketika kita salah memahami tentang manusia, ketika kita salah memahami bagaimana diri kita, maka itu akan saudara sekalian. Sebab itu saya katakan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Mari sebelum kita lebih jauh untuk mendalami tentang hal ini, mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Matius. Ini tentunya sudah sering kita baca, ada mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah hafal. Ini tentang hukum yang terutama dan yang paling utama, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 39. Ya Bapak Ibu, saya ulangi. Kita akan membaca di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kita berbicara manusia tapi kita kok baca di bagian firman Tuhan ini? Ini merupakan satu hal yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, dan ini melandasi dari renungan kita atau PA kita untuk saat ini, Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan akal budimu.
dan dengan dengan segenap jiwamu bahkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah hal yang penting. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita akan coba untuk melihat bagian ini, Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana bisa kita mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana bisa kita itu bisa memperlakukan orang lain dengan baik kalau kita tidak bisa memperlakukan diri kita dengan baik terlebih dahulu? Nah, Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang begitu luar biasa untuk kita pahami. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dan ini, Bapak Ibu, dilandasi dari pemahaman yang benar akan manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama-sama tentang manusia, bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau saya sudah pernah, saya juga bersama dengan hamba Tuhan Daud, saudara Daud, kami sudah banyak memberikan masukan atau memberikan pemahaman-pemahaman tentang manusia, bahwa manusia ini, ada yang mengatakan manusia itu adalah hasil dari evolusi, mulai dari hewan, mulai dari molekul-molekul kemudian bertemu bersatu dan akhirnya menjadi dari makhluk yang kecil-kecil, terus tiba-tiba mulai karena lingkungan dia mulai berkembang, akhirnya menjadi satu makhluk hidup yang besar dan akhirnya menjadi wujudnya sama seperti kita manusia saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata manusia tidak demikian. Kita baca di dalam Alkitab jelas sekali, ini sudah ulang-ulang kami bacakan, hampir di setiap PA kami bacakan juga, bahwa Tuhan menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki satu tanggung jawab moral, sehingga dengan hal yang demikian manusia mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan, dan itu pribadi lepas pribadi. Kalau kita tidak bisa memahami diri kita dengan benar, maka sikap kita pun tidak akan bisa benar, Bapak Ibu. Pemikiran pun kita tidak akan bisa benar, Bapak Ibu. Kita tidak akan mungkin bisa memikirkan apa yang benar. Kita tidak akan mungkin bisa memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa satu pertanyaan yang sebenarnya harus kita pikirkan, dan ini sudah ulang-ulang sebenarnya disebutkan orang-orang, siapakah aku, ya, atau mungkin bahasa Inggrisnya who am I. Ini merupakan satu pertanyaan yang sepertinya pertanyaan yang seperti orang yang amnesia, Bapak Ibu, ya. Orang yang amnesia, hilang ingatan dirinya sendiri kok nggak tahu. Tetapi ini sebenarnya satu pertanyaan yang cukup dalam, Bapak Ibu. Kalau kita memahami tentang diri kita, maka kita pasti hidup kita akan menjadi seorang pribadi yang sangat baik. Kita akan bisa menyikapi diri kita dengan baik. Kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kita memahami diri kita bahwa ternyata di dalam kehidupan kita itu banyak hal yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan ini berakibat fatal kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, maka akan fatal akibatnya. Itu sama juga dengan ketika kita ingin memahami atau kita ingin mengenal Tuhan. Kita wajib untuk mengenal Tuhan, tetapi kita juga wajib untuk mengenal diri kita sendiri. Kita juga wajib untuk mengenal orang-orang lain, Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang begitu mungkin orang-orang yang kita kasihi, mungkin Bapak Ibu. Bayangkan ya Bapak Ibu, ya, ketika kita mengasihi orang lain tapi kita tidak mengenal orang itu merupakan satu hal yang ironis ya Bapak Ibu, ya, dan sangat-sangat tidak baik.
Kita katakan bahwa kita mengasihi seseorang si A, kita mengasihi si B, tapi kita tidak mengenal orang itu. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita akan berusaha mati-matian untuk bukan hanya sekedar mencari tahu apa yang dia inginkan. Kita tidak hanya sekedar mencari tahu, oh rumahnya di mana, oh namanya siapa, oh dia ini anak keberapa. Tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu, tetapi kita akan berusaha untuk mencari tahu orang ini kesenangannya apa, bagaimana caranya supaya saya bisa membuat orang ini bahagia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu hal yang penting. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang manusia, hal-hal itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pembacaan yang barusan kita baca, Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak akan pernah bisa terwujud di dalam kehidupan kita kalau kita tidak memahami dengan benar siapa manusia itu, atau seperti apa dan bagaimana manusia itu sebenarnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebenarnya studi tentang manusia ini adalah satu hal yang penting, dan kita mencoba untuk melihat manusia itu jangan dulu kita melihat apa kata si A, apa kata si B, tetapi kita lihat sendiri dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ini adalah satu ciptaan yang begitu agung, ciptaan yang begitu mulia dari semua ciptaan, sehingga dikatakan oleh Tuhan, mengatakan manusia itu diberi kuasa, manusia itu diberi perintah untuk menaklukkan segala sesuatu atau ciptaan-ciptaan yang lain, ya, untuk menguasai dan dikatakan mengelola untuk mengusahakan apa yang bisa diusahakan. Nah, ini adalah suatu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa kalau kita tidak pahami demikian, kita tidak bisa mengerti tentang manusia, Bapak Ibu, maka kita tidak akan bisa berperilaku dengan baik. Bahkan kita tidak akan bisa menempatkan, kita tidak bisa mengerti posisi kita dengan baik ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, kita bahkan tidak bisa, mungkin kita tidak akan menghargai, kalau kita tidak akan menghargai Tuhan yang adalah pencipta kita, kalau kita tidak memahami dengan benar konsep tentang manusia, atau kita tidak bisa, kalau kita tidak mengerti siapa manusia itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu hal yang penting untuk kita. Inti dari renungan kita saat ini, renungan yang atau PAG yang saya bawakan saat ini, Bapak Ibu, saya hanya ingin, memang banyak sekali kalau kita membahas tentang manusia itu begitu sangat luas, Bapak Ibu, tetapi saya ingin katakan adalah, marilah jangan itu semua hanya sebagai satu hal yang kita taruh di dalam pikiran kita, tetapi mari kita betul-betul taruh di dalam hati kita bagaimana kita ini sebagai manusia, sehingga kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku bagaimana, kita harus menyikapi hidup ini seperti apa, supaya hidup kita ini betul-betul bermakna, Bapak Ibu ya. Kita betul-betul mengerti dan memahami bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, ini yang terpenting, Bapak Ibu. Dan yang saya ingin katakan adalah kita itu harus menempatkan posisi yang baik, karena kita tahu bahwa kita ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu bahwa manusia ini di dalam keadaan yang rusak ketika jatuh ke dalam dosa, tetapi kita ini telah diciptakan kembali di dalam Kristus. Yang melalui Kristus, pengorbanannya, kita diperdamaikan oleh Allah, kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita ini menjadi satu ciptaan yang baru, kita dilahirkan kembali, dan kita harus hidup menurut dengan apa yang Tuhan kehendaki, atau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan semula. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Nah, supaya kita itu bisa memahami dan kita itu bisa hidup seturut dengan rancangan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang kalau kita tidak paham bahwa untuk apa kita ada di dunia ini, siapa saya, kenapa saya ada di dunia ini merupakan satu pertanyaan yang begitu sepanjang sejarah atau sepanjang masa pertanyaan ini terus ada, Bapak Ibu.
dan selalu dipertanyakan orang-orang, kenapa saya ada di dunia ini dan untuk apa saya ada di sini. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu. Di sini, karena tadi kita sudah membacakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di dalam Yesus sendiri mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita ini dasarnya adalah kasih, Bapak Ibu ya. Kita hidup untuk kasih. Yang saya ingin katakan juga adalah alasan kenapa kita ada di dunia ini semua karena kasih Allah. Ini semua karena kasih Allah. Kita pahami dan kita harus akui, seperti firman Tuhan katakan adalah Allah adalah kasih. Nah, karena kasih itu harus dinyatakan, Bapak Ibu. Jadi untuk menyatakan kasih itu, maka harus ada objek untuk bisa dinyatakan kasih itu. Jadi saya memiliki kasih, atau misalnya kalau Allah bukan hanya sekedar memiliki kasih, Bapak Ibu, tetapi Allah sendiri itulah kasih. Sebab itu dia ingin menyatakan kasihnya itu. Nah, bagaimana caranya dia menyatakan kasihnya? Maka dia menciptakan kita. Dan bukti dari dia betul-betul mengasihi kita, Bapak Ibu, dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Dan kita diciptakan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita ada karena kasih Allah. Sebab itu dikatakan itulah hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita ada, kita hidup untuk mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu, kita bukan lagi orang-orang yang seperti anak-anak sekolah minggu. Kita harus ajari bagaimana caranya mengasihi, bagaimana caranya kita melakukan kebaikan, bagaimana caranya kita menolong orang lain, bagaimana kita berbuat ini dan itu segalanya yang baik, bagaimana menyatakan kasih kita. Dan saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sudah dewasa, kita semua sudah adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik, Bapak Ibu. Untuk itu, yang ingin saya sampaikan buat kita saat ini adalah kita hidup untuk mengasihi Tuhan. Kita pegang ini yang utama, Bapak Ibu. Kalau di dalam kitab saat di dalam suratan Yohanes di kesana dikatakan banyak berbicara tentang kasih akan Allah. Jadi kita itu hidup untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita masih menyimpan kebencian di dalam hati kita terhadap orang, walaupun orang itu mungkin seolah-olah menurut kita tidak pantas untuk dikasihi. Atau mungkin di dalam pikiran kita, orang itu terlalu jahat. Kalau kita masih ada kebencian di dalam hati kita akan saudara-saudara kita, maka kita tidak mengasihi Allah, atau kita tidak berada di dalam Allah. Kita hidup untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka hidup kita adalah hidup di dalam melakukan atau di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus taat melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, kita mungkin berdoa setiap hari, kita mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, dan aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, maka kita harus hidup benar. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Hidup mengasihi Tuhan, maka kita harus taat di dalam melakukan firman Tuhan. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Yohanes di dalam surat-suratannya dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu kita melakukan perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, jadi kita hidup mengasihi Tuhan, maka kita taat melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu, saya katakan salah satu, tetapi ini sebenarnya yang terutama di dalam kehidupan kita, dan ini merupakan satu tujuan kita ada di dunia ini,
yaitu untuk mengasihi Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Tuhan itu ada untuk Tuhan itu menciptakan kita. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu. Dan itu terbukti ketika Yesus berkorban. Itu merupakan kasih Allah yang sangat besar buat kita, Bapak Ibu ya. Menyelamatkan kita yang sebenarnya orang-orang yang akan binasa, tetapi oleh karena kasih kita beroleh kehidupan melalui pengorbanan Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus hidup di dalam kasih. Karena Allah dikatakan, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, Dia mengasihi kita, maka kita ini ada juga untuk membalas atau untuk kita itu membalas kasih Tuhan. Jadi jangan seperti apa yang saya pernah katakan juga, kalau saya tidak salah, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan tidak pernah ingin seperti pepatah dunia mengatakan bertepuk sebelah tangan. Tuhan tidak pernah inginkan seperti itu, tetapi Tuhan juga ingin kita itu membalas kasih-Nya. Kita itu membalas kasih Tuhan dengan hidup benar. Kita hidup mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kasih, maka kalau tindakan kasih itu bukan sesuatu yang harus terlihat wow, harus terlihat begitu luar biasa, ya. Itu bukan seperti itu sifatnya kasih, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus hati, segala sesuatu yang kita lakukan dengan begitu sungguh-sungguh untuk orang yang kita kasihi atau untuk Tuhan yang kita kasihi, maka itu kita sedang membalas kasih-Nya atau menyatakan kasih kita. Dan kasih itu yang kita lakukan, hal yang kita lakukan di dalam kasih itu akan menyenangkan yang kita kasihi. Itu Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah kalau orang mungkin seperti dia, kan manusia itu sangat terbatas, tidak mengetahui segala sesuatu. Saya tidak mengetahui Bapak Ibu Saudara sekalian sikap hati Bapak Ibu bagaimana, kan sampai kadang-kadang orang itu ada yang berbuat baik, tetapi orang lain itu menanggapi bahwa oh dia ini pasti ada maksud jahat, padahal dia begitu tulus melakukan kebaikan itu. Tetapi ada orang yang berpikir, dia mengatakan ini adalah satu kejahatan, ada sesuatu di balik kebaikannya itu. Ada orang yang berpikir itu. Tapi Tuhan tidak, Bapak Ibu. Tuhan tahu dalam hati kita. Tuhan tahu kalau kita betul-betul tulus melakukan hal yang kita lakukan untuk Dia. Kalau kita berpura-pura atau kita mungkin mencari, kita melakukan misalnya melayani atau kita melakukan sesuatu menolong orang lain, tetapi di balik itu kita ingin misalnya kita ingin mencari nama atau mungkin kita ingin dihormati orang, Tuhan tahu itu. Nah, Tuhan pasti tahu. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang benar, itu dengan tulus hati, Tuhan tahu. Makanya dengan itu semua akan menyenangkan hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, Tuhan pernah mengatakan, Tuhan pernah berfirman, Dia jijik melihat ibadah atau persembahan atau korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan tahu, padahal yang mereka lakukan itu bukan korban-korban. Bisa saja itu bukan suatu korban atau korban kan, kalau di zaman mengorbankan hewan-hewan itu kan ada ada standarnya ya. Jadi tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang sakit, tidak boleh yang ini. Itu ada, itu tidak boleh seperti itu. Jadi bukan hewan-hewan yang begitu buruk yang mereka persembahkan, tetapi Tuhan membenci persembahan itu. Tuhan mengatakan, aku jijik, aku muak dengan ibadahmu, aku muak dengan korban-korban yang kau persembahkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu hati mereka tidak pada Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini kita bisa melihat bahwa kasih kepada Allah, kasih kita kepada Allah, atau kasih yang Allah ingin kasihnya, itu kita balas. Jadi jangan berpikir kalau kita ingin membalas kasih Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang wow, atau mungkin kita bisa, saya harus membantu orang-orang yang
saya harus misalnya, saya harus buat KKR misalnya, atau mungkin saya harus menyumbangkan uang atau dana yang begitu besar untuk orang-orang ini. Itu baru dibilang membalas kasih Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan begitu ingin menyenangkan hati Tuhan, dengan penuh kerinduan untuk memuliakan Tuhan, maka itu adalah satu tanda kita membalas kasih Tuhan. Itu adalah satu bukti bahwa kita ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan senang itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Makanya saya juga pernah bilang, kita tidak untuk mengasihi orang, kita tidak butuh uang untuk menyatakan kasih. Kita tidak butuh mungkin harta yang banyak untuk bisa menyatakan kasih. Kita tidak harus punya sesuatu yang mewah atau sesuatu yang begitu luar biasa untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kita punya tenaga. Bapak Ibu punya tangan, Bapak Ibu punya kaki, Bapak Ibu punya pikiran, punya mulut. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu pasti mengerti ya. Kita bisa menasihati orang, kita bisa meluangkan waktu untuk menolong orang. Mungkin kita tidak bisa menolong orang, tetapi ketika orang berada di dalam kesusahan, ketika seseorang berada di dalam kelemahan, ketika seseorang berada di dalam putus asa, kita datang. Kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia mencurahkan isi hatinya, dia mencurahkan keluh kesahnya, kita bisa mendengarkannya dengan baik. Nah, orang yang bercerita kepada kita, mereka akan merasa lega karena apa yang ada di dalam hatinya sudah keluar. Dan kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang yang saya juga sering mengalami itu. Ada orang-orang yang sering cerita masalahnya, dia mungkin istilahnya curhat ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang untuk menolong mereka, tetapi saya hanya dengarkan. Tetapi setelah saya dengar, nanti ujung-ujungnya terima kasih, dan mereka sangat senang Bapak Ibu. Itu tandanya berarti kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Dan kita lakukan itu bukan karena kita ini kalau kita lakukan itu dengan tulus, maka dan kita lakukan, saya ingin lakukan orang ini supaya dia mengerti bahwa Tuhan adalah penolong yang baik, Tuhan adalah kawan sejati, Tuhan adalah sumber segalanya. Kita hal-hal yang demikian Bapak Ibu pasti mengertilah tentang hal itu. Nah, ini kalau kita lakukan dengan tulus, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, kita lakukan berarti dengan demikian kita sudah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kasih itu adalah satu hal yang atau satu tujuan kenapa kita ada di dalam dunia ini. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan kasih, maka kita juga harus hidup di dalam kasih. Ya, kita juga harus hidup di dalam kasih. Karena Tuhan menghendaki demikian. Dia katakan dia adalah Allah. Allah adalah kasih. Nah, jadi kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita melakukan segala sesuatu yang baik, kita melakukan segala sesuatu dengan benar untuk Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kasih, kita tidak mungkin bisa hidup dengan baik kalau kita tidak memahami dengan benar posisi kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Siapa manusia itu? Kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik kalau kita tidak memahami dengan benar manusia itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana sih untuk bisa memahami tentang manusia itu? Atau bagaimana sih untuk bisa memahami tentang diri saya sendiri di hadapan Tuhan? Atau bagaimana saya bisa mengenal diri saya sendiri? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang penting untuk kita pahami adalah, sekali lagi saya ingatkan, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa tidak ada yang memahami, walaupun Bapak Gembala sudah senior sekalipun, atau mungkin orang-orang yang mungkin Bapak Ibu anggap orang ini hebat, atau mungkin motivator terkenal sekalipun, dia tidak akan mungkin bisa memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang manusia atau tentang diri kita sendiri, seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada kita.
Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ingin memahami tentang diri kita, maka satu hal yang wajib bagi kita adalah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada lain Bapak Ibu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan? Kita berkomunikasi, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Dan kita jangan jadi orang egois Bapak Ibu. Kita hanya mau berdoa, kita hanya mau terus saja kita yang ngomong sama Tuhan, tidak putus-putus. Setiap hari kita berdoa, tapi kita tidak pernah mau dengar apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saat teduh pribadi itu merupakan satu hal yang penting buat kita. Saat teduh itu bukan berbicara tentang bagaimana kita berdoa dulu penyembahan Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana sih mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan itu, Tuhan sudah berbicara kepada kita jauh-jauh sebelumnya melalui firman Tuhan Bapak Ibu. Disinilah kita akan menemukan banyak hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini satu hal yang sangat penting. Melalui firman Tuhan kita akan mengerti. Namanya firman. Firman itu artinya perkataan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, berarti itu perkataan. Kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, maka jelas kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu hal-hal penting, misalnya seperti tentang manusia, tentang dosa, tentang kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu, karena tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen itu begitu sangat egois Bapak Ibu, hanya maunya berdoa terus, hanya mau menyampaikan keluh kesahnya terus. Mungkin Tuhan sudah menjawab keluh kesahnya, tetapi dia tidak mengerti, karena dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Dia tidak mau membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Maunya hanya dia yang terus-menerus didengar oleh Tuhan. Dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, begitu Bapak Ibu, firman Tuhan merupakan firman Allah. Itulah perkataan Allah. Dan dari situlah kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dari situlah kita juga akan mengenal siapa itu manusia. Kalau kita mengenal siapa itu manusia, kalau kita mengerti siapa itu manusia, maka kita akan baik. Kita akan menjadi orang yang bijak di dalam bersikap, dan kita akan mengerti posisi kita di hadapan Tuhan, sehingga bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan, bagaimana kita bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu. Dan satu hal yang menjadi keraguan saya adalah jangan sampai di dalam kehidupan kita ini mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita hanya mengikuti apa yang orang-orang katakan. Misalnya seperti ini, kita mendengar kata orang seperti ini, kalau kamu itu hidup, kalau kamu sudah percaya, kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus, maka kamu sudah disebut, atau misalnya kamu itu sudah ada di dalam orang katakan, oh demikian, kalau sudah percaya, sudah terima Yesus, oke, sudah cukup. Tetapi di dalam kehidupannya dia jauh dari Tuhan, tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya sangat-sangat ragukan dalam kehidupan saya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang demikian. Kita hanya mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah memiliki hubungan. Misalnya kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak pernah merasa bahwa kita ini adalah anaknya. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak pernah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita tidak pernah mendengarkan atau melakukan kehendak Tuhan. Atau mungkin kita melakukan kehendak Tuhan hanya seperti kata orang, seperti yang dikatakan oleh Ayub, Bapak Ibu ya. Satu kisah yang sangat luar biasa dari hamba Tuhan Ayub. Ternyata di dalam kehidupan Ayub, walaupun dia hidup dengan luar biasa, tetapi dia belum begitu mengenal Tuhan. Dan itu jelas di dalam dia katakan sendiri di akhir dari penderitaannya. Dia katakan,
sangat luar biasa, saya sangat kagum dengan pernyataan ini, bahwa dahulu aku hanya mendengar kata orang tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini satu pernyataan yang sangat luar biasa. Hubungan dengan Tuhan itu bukan satu hubungan yang hubungan dengan Tuhan itu bukanlah satu hubungan hubungan komunitas atau hubungan kelompok. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Hubungan dengan Tuhan itu adalah pribadi-pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan kita hanya ikuti kata orang saja. Atau mungkin orang itu baik juga untuk mendengarkan kata-kata orang, baik juga untuk mendengar masukan-masukan orang. Tetapi mari kita dengan Tuhan, kita punya hubungan pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya berdasarkan kata orang, tetapi kita mengalami sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ada sedikit gangguan tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi sekali lagi saya ingatkan, hubungan kita dengan Tuhan adalah bukan hubungan komunitas atau kelompok, tetapi hubungan pribadi per pribadi. Hubungan dengan Tuhan tidak mungkin saya katakan satu jemaat kita ini kita baru memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya punya hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian juga punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, jangan kita hanya mendengarkan kata orang saja, tetapi marilah kita mengalami pribadi lepas pribadi. Jangan takut. Mungkin orang mengatakan, oh kamu harus begini, harus begitu. Tidak perlu takut. Kita berdoa berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita membaca Alkitab berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ini hal yang penting untuk kita pahami Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu mengenal kehendak Tuhan, dan kita itu mengerti atau mengenal atau mengetahui siapa manusia itu, bukan untuk kita sebagai di dalam pengetahuan kita saja Bapak Ibu, tetapi supaya kita tahu bagaimana kita bersikap kepada Tuhan dan kepada sesama, supaya kita itu tahu bagaimana kita memperlakukan orang lain Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya juga terkesima kepada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan demikian. Kalau kita tahu orang itu, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, maka kita itu harus menghargai orang. Kalau kita memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka kita ini pasti akan memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, karena Tuhan begitu mengasihi semua orang, maka kita juga harus menyatakan bahwa hal ini juga ada di dalam kita. Karena Tuhan di dalam kita, maka kita harus menyatakan bahwa kita itu mengasihi orang lain sebagai bukti bahwa Allah mengasihi semua orang. Nah Bapak Ibu yang terkasih, seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita melihat orang itu baik dan bijak, atau orang itu adalah orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, atau sungguh-sungguh memahami jati dirinya, atau mengenal dirinya, atau mengenal Tuhan, atau mengenal apa itu manusia dengan baik, maka kita akan lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bukan kepada orang-orang yang derajatnya tinggi, bukan kepada orang-orang yang atau mungkin jabatan yang tinggi, atau mungkin dalam status sosial yang tinggi, status ekonomi yang tinggi, bukan, tetapi justru kepada orang-orang yang di mata manusia derajatnya begitu rendah. Misalnya seperti dia katakan, atau mungkin kita Bapak Ibu punya pembantu, atau mungkin Bapak Ibu punya karyawan, atau mungkin Bapak Ibu punya atau bisa saja pengemis, atau mungkin tukang ojek, tukang parkir, tukang apa lagi ya, tukang beca. Orang-orang yang rendah, yang di mata manusia seperti dia, yang rendah-rendah derajatnya, demikian Bapak Ibu. Yang menurut saya sih dan juga rendah sih, karena sama-sama manusia, berarti kita sama-sama mulia di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini satu hal yang sangat penting. Bagaimana orang itu memperlakukan orang-orang yang ada di bawahnya itu.
Apakah dia bersikap dengan baik? Apakah dia bersikap dengan ramah? Apakah dia bersikap dengan begitu? Apakah dia menghormati orang-orang yang demikian? Atau penghormatannya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang derajatnya tinggi secara status ekonomi, secara status sosial, dan lain sebagainya? Apakah demikian? Kalau orang itu hanya menghormati orang-orang yang derajatnya tinggi, maka dia tidak sempurna di dalam memahami tentang manusia atau di dalam memahami jati dirinya sebagai manusia. Nah, kalau kita memahami siapa manusia itu sebenarnya, maka kita memiliki sikap yang benar, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, ini suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa antropologi atau ilmu atau kajian tentang manusia berarti kita sedang membahas tentang manusia supaya kita itu memahami, mengenal tentang manusia itu sendiri. Bahkan bukan hanya memahami tentang manusia, tetapi kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa memahami dan kita tahu bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita juga tahu bagaimana kita juga bisa mengambil sikap yang baik terhadap sesama kita. Sehingga di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang manusia atau bahkan tentang diri kita sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami ya. Jadi hidup sebagai manusia, maka ini harus kita perhatikan adalah kita harus mengenal terlebih dahulu. Jadi kita hidup tidak hanya sekedar hidup. Asal kita melakukan apa yang misalnya firman Tuhan katakan demikian. Kalau kita memahami salah tentang manusia, maka jelas kita melakukan segala sesuatu itu hanya berdasarkan teori, bukan dari hati, tetapi hanya berdasarkan teori. Teori itu tempatnya di sini, Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita lakukan dari hati, lahir dari hati dan dari pemahaman serta pengertian yang benar, maka itu lahir dari hati dan itu akan memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa pahami sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Saya harap kata-kata saya mudah atau bisa Bapak Ibu cerna supaya kita sama-sama bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Jika saya kurang di dalam penyampaian, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu berdoa supaya Tuhan menjelaskan lebih jauh dan lebih sederhana lagi kepada kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini saya akan lanjut lagi sedikit Bapak Ibu. Maafkan jika terlalu panjang Bapak Ibu. Saya akan jelaskan sedikit lagi bahwa kita hidup yang pertama tadi adalah karena kasih dan untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Kita ada karena kasih Tuhan. Untuk itu kita harus hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, untuk itu Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kita ini harus hidup menurut rencana Tuhan. Ini yang terkadang terlupakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang itu hidup asal hidup, merencanakan segala sesuatu, melakukannya, terrealisasi, sudah aman, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hidup tidak sesimpel itu Bapak Ibu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan atau hidup kita ini, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, tentunya seperti yang sudah dikatakan, misalnya di sini ada gitar Bapak Ibu. Di sini ada gitar. Nah, gitar ini diciptakan tentunya bukan untuk bukan untuk alat yang dipakai berenang Bapak Ibu ya, bukan alat yang dipakai untuk berenang, atau mungkin
gitar ini dibuat bukan untuk sebagai alat untuk kipas-kipas gini Bapak Ibu. Walaupun ini ya lumayan lah bisa untuk kipas saya ya, masih terasa agak adem ya Bapak Ibu ya. Tetapi tujuannya bukan untuk kipas-kipas begini Bapak Ibu, tapi yang benar tujuannya adalah untuk menciptakan satu irama, satu lantunan musik yang indah untuk kita memuji Tuhan ya, untuk menenangkan hati mungkin. Nah, tetapi inilah tujuan kita, bukan untuk yang tadi yang lain. Nah, atau mungkin HP ya, mungkin Bapak Ibu punya HP, itu tentunya tidak diciptakan, dibuat, Bapak Ibu mungkin beli mahal-mahal, itu tidak dibuat untuk lempar anjing Bapak Ibu ya, atau mungkin itu tidak dibuat untuk tujuan utamanya. Walaupun mungkin Bapak Ibu ada HP-nya itu pasti ada senter ya Bapak Ibu ya. Ya kebanyakan ya pada umumnya ada senternya ya. Tetapi HP itu dibuat bukan untuk senter. Ya fungsi utamanya bukan senter Bapak Ibu. Sekalipun di situ ada senternya Bapak Ibu. Nah, tujuan utamanya adalah diciptakan untuk alat komunikasi. Nah, sekarang sudah bisa dikembangkan, bisa kita gunakan berbagai macam hal, tetapi utamanya diciptakan handphone atau gadget yang Bapak Ibu punya adalah untuk komunikasi. Demikian kita juga Bapak Ibu, kita diciptakan pasti ada tujuannya. Salah satunya tadi yaitu untuk mengasihi Tuhan, tapi tidak hanya sesederhana itu Bapak Ibu, karena terus berkembang dan hidup kita ini masih terus berlanjut Bapak Ibu, tentunya kita ada di dunia ini, saya ada dengan tujuan Tuhan. Maka jangan lagi kita mengatakan di dalam kehidupan kita, untuk apa sih saya hidup dan apa tujuan saya hidup ini, atau apa sih yang menjadi tujuan hidup saya. Kalau kita memahami hidup demikian Bapak Ibu, kebanyakan orang itu akan mengalami satu depresi Bapak Ibu ya. Tapi karena kalau kita berbicara tentang apa yang menjadi tujuan kita, itu akan menjadi salah satu hal yang cukup sulit Bapak Ibu. Tetapi marilah kita katakan di dalam kehidupan kita, yang menjadi pertanyaannya adalah apa tujuan Tuhan menciptakan saya, dan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam saya, apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui saya. Nah, ini yang harus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk bisa menemukan jawabannya Bapak Ibu? Mari ya, kita harus tanyakan kepada Sang Pencipta kita. Kita harus tanyakan kepada yang membuat kita Bapak Ibu. Saya tentunya, kita pasti diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Saya diciptakan dengan tujuan sendiri sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu juga pasti diciptakan dengan tujuan yang pasti juga salah satunya adalah melayani Tuhan. Itu harga mati Bapak Ibu yang ada di dalam setiap kita. Tetapi fungsinya berbeda-beda. Saya melayani Tuhan melayani di gereja. Bapak Ibu mungkin di dalam melayani Tuhan, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berpikir kita bekerja hanya untuk sebatas diri kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi di dalam pekerjaan kita juga bisa dan kita juga harus melayani Tuhan di sana Bapak Ibu. Bagaimana bisa melayani Tuhan di dalam pekerjaan? Ya, kita bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, seperti yang saya sudah sampaikan di hari Minggu. Sehingga ketika kita hidup dengan baik, hidup dengan benar, maka orang akan melihat dan memuliakan Bapa di surga. Kita akan menjadi contoh bagi banyak orang, ya. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kita. Karena banyak sekali orang yang tidak bisa melihat lagi Tuhan, banyak sekali orang yang tidak bisa lagi mengenal Tuhan. Mereka sudah kabur, bahkan gelap pemahaman mereka tentang Tuhan. Nah, kita ada untuk menyatakan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, dan melalui pemikiran kita. Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada siapa? Kepada semua orang, juga terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Ini satu hal yang sangat penting.
Yang pastinya kita diciptakan Bapak Ibu seperti tadi, untuk melayani Tuhan itu harga mati. Dan kita melayani Tuhan itu berbeda. Saya melayani Tuhan di bidang seperti ini Bapak Ibu. Jangan pikir kalau ada satu kata misalnya sering dikatakan sebagai hamba Tuhan, jangan berkata hanya saya atau saudara Daud atau orang-orang yang melayani itulah yang disebut sebagai hamba Tuhan. Kita semua sebagai hamba Tuhan karena kita semua melayani Tuhan. Pelayanannya berbeda-beda Bapak Ibu. Kami melayani di gereja, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan seperti ini, menyampaikan PA firman Tuhan, dan mungkin berdoa bagi yang sakit, mendoakan orang sakit. Bapak Ibu juga pasti bisa berdoa mendoakan yang sakit, itu bisa Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu melayani Tuhan melalui pekerjaan atau melalui usaha yang Bapak Ibu saudara lakukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita diciptakan, kita ada karena kasih, dan kita harus hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita harus hidup menurut rencana Allah, bukan menurut apa yang kita kehendaki, tetapi menurut apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita begitu sulit untuk memahami kehendak Tuhan, nanti suatu saat karena waktunya terbatas. Jadi untuk berbicara tentang kehendak Tuhan, ini sebenarnya kadang-kadang orang itu berpikir apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Banyak orang bingung dengan kata atau pernyataan ini Bapak Ibu, kehendak Tuhan. Banyak orang bingung. Nah, tetapi yang ingin saya katakan intinya, yang dikatakan dengan kehendak Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik dan benar, yang benar. Kalau benar pasti baik dari Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang benar itu pasti itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, maafkan jika sudah terlalu panjang. Firman Tuhan saat ini atau PA saat ini saya tibakan sampai di sini sebagai penutup kita di studi tentang antropologi atau studi tentang manusia atau kajian tentang manusia. Saya tibakan sampai di sini Bapak Ibu. Kita sudah melewati selama 1 bulan ini. Saya berikan sedikit kesimpulan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bukan hasil dari evolusi. Kita ini adalah satu manusia yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi manusia itu sebelumnya belum ada dan diciptakan menjadi ada oleh Tuhan. Dan kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah adalah bukanlah fisik, karena Allah adalah roh. Yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah adalah memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Dan kita tidak hidup sesuai kemauan kita atau sesuai mau-maunya kita Bapak Ibu, karena kehidupan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan yang minggu lalu kita sudah banyak dibahas bahwa ada unsur-unsur yang terdapat di dalam manusia, yaitu tentang ada pikiran kita, ada tentang perasaan kita atau tentang kehendak kita. Itu semuanya sudah dibahas. Dan sekarang ini yang saat ini yang di akhir ini kita sudah bahas bahwa kita ini ada karena kasih. Kita harus memahami, inti dari pembahasan kita saat ini adalah kita harus memahami siapa manusia itu sebenarnya. Kita harus tahu sehingga kita bisa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena kita ada karena kasih Allah, dan kita harus hidup di dalam kasih, dan kita ini harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan memiliki tujuan, dan Tuhan tidak ingin ciptakan kita sebagai makhluk yang hanya hidup seperti lalu dilepaskan oleh Tuhan begitu saja. Nah, kita sudah lihat bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari sejarah hidup manusia sejak Adam dan Hawa sampai kita saat ini. Tuhan tidak pernah lepas. Itu menyatakan bahwa Tuhan itu betul-betul memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi ini hal yang penting untuk kita pahami. Dan
Kiranya Bapak Ibu bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan, dan biarlah kita senantiasa semangat di dalam belajar firman Tuhan, kita semangat di dalam melakukan firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, kita akan akhiri PA kita saat ini. Kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, saya ingin kita mengajak satu kali saja kita nyanyikan pujian tadi, Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa, dan Bapak Ibu kita juga bersatu hati berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Kita tetap mohon kepada Tuhan, dan juga untuk sidang jemaat mungkin yang mengalami kelemahan fisik, kita tetap doakan supaya Tuhan berkarya dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami bersama-sama dapat belajar dari firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, kiranya apa yang sudah Hamba sampaikan ini ya Tuhan, bisa tertanam di dalam setiap hati kami, bisa termeterai di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi ya Tuhan, dan memberikan kepada kami hikmat serta kekuatan serta kemauan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, Hamba berdoa, khususnya kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami saat ini yang masih berada di dalam kondisi kelemahan fisik ya Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkarya di tengah-tengah mereka, mengerjakan pemulihan demi pemulihan, dan Tuhan menolong mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Hamba berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan saat ini yang baru selesai melakukan operasi. Kiranya Tuhan terus berkarya di dalam mereka untuk mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Dan juga mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan fisik juga ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap menyertai mereka, memberikan kekuatan dan mengerjakan kesembuhan di dalam mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa teringat untuk satu keluarga, untuk Bapak kekasih, yaitu Bapak dari anak sekolah minggu, adik Devi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, mohon kesembuhan, mohon pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Bapak ini saat ini yang sedang berada di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan kerjakan pemulihan di dalam kehidupan Bapak ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan.
Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, dan kami percaya kesembuhan yang kami pinta kepadamu ya Tuhan bukan suatu hal yang begitu berat, bukan suatu hal yang begitu sukar Engkau lakukan ya Tuhan. Dan kami tetap yakin bahwa Engkau Tuhan akan mengerjakan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengerjakan segala sesuatu, Tuhan turut berkarya bagi seluruh sidang jemaat maupun seluruh umat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam masa-masa pertumbuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berkarya, memberikan keberhasilan, memberikan hikmat di dalam mengelola segala sesuatu, memberikan hikmat di dalam melakukan pendidikan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba berdoa, kiranya kesehatan, kekuatan, kiranya damai sejahtera, sukacita dari Allah akan senantiasa melimpah-limpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai kami, dan Engkau Tuhan pun akan senantiasa berada di dalam kehidupan kami, menyertai kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akhiri ibadah PA kami dengan sukacita, dan kami mengucap syukur untuk tema yang sudah kami laksanakan, yang sudah kami bahas selama 1 bulan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap hubungan yang baik tetap kita jaga dengan Tuhan, supaya kehidupan kita bukan hanya jasmani kita yang sehat, tetapi rohani kita pun sehat, dan jasmani kita kuat, roh iman kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa di waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.